Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qudusis salam. Akramana bidinil Islam. Wa akmalana dina wa atama alaina lin'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ma'budul haqqu ala dawam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bihi. Qabla an nabda sanadkur asma'akum. Hamzah Abdul Aziz alias حاضر حاضر أستاذ. Lulu Fatimatu Zahra, Hadir Ustadz. Alisa Putri Hidayat, Hadir Ustadz. Lesti Puji, Hadir. Okti Aula Aulia Al-Fajari, Hadir Ustaz. Nabila Salsabila, Hadir Ustadz. Abidah Rohmah, Nikah Rohmah, Atikah Rohmah, Atikah Rohmah, Eka Lutfiah, Eka Lutfiah, Hadir Ustadz. Nurain Wison Hasan, Hadir Ustadz. Askia Miftahur Rizki, Hadir Ustadz. Ahya Nurfaza, Hadir Ustadz. M Sapri Hadir, M Ustaz. Zinu, Fajar Yasin Gunawan, Hadir, Ustaz. Sofi Aulian Nisha, Hadir Ustadz. Anazma Fauzan, Hadir, Ustaz. Teguh Utami, Hadir Ustadz. Najwa Lupita Jabir, Hadir Ustadz. Imran Waila Kombih, Hadir, Ustaz. Nurul Farah, Hadir Ustadz. Umu Abdurrahman Khonsa AR, Hadir. Zahroh, Hadir. Tip, hada liqauna al-awal wa qabla an nabda natafik bi anna liqa'ana fi kulli yaumil ahad minas sa'ati saminah wal arba'in au atasi'ah. Natafik awalan. Man Ra'isul Fasal? Ana Ustaz Imran, Ustaz. Ajib ya Imran. Nah, Ustaz. Ajib. Ajib ma saal tuh. Karir, Ustaz. Mana? Oh, taib. So, Karir. karir. Hmm. Sanu akid. Au sanata akad. Liqa'ana. Au anna liqa'ana. Min as-sa'ati as-saminah
wal arba'in au min sa'ati tasi'ah. Tas min samina wa arba'in Ustaz. Bahwasanya wal Nah, arba'in. Taib, nah. Ila 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 saati sa'atin ishrin wa wa kam. wa salasin Ustaz. Oh, isrin wa salasin ke? Ila isa'ah Nah, Ustaz. Ishrin wa salasin Ustaz. isrin wa salasin. Asyirah wa isrin hakata. As-saatul Jam ashar berapa? Ustaz, wasalasin. Sampai jam 10.30 gitu. Naam Ustaz, naam. Khair. Nah, nah, tadi eh samihni bi an nuhaddis bil lughatil Indonesia tashilan lana jami'an. Tapi pertemuan kita dari jam 8.40 sampai jam 10.30 gitu ya. Ustadz, Betul? 10.20 Betul? Ustadz. Oh, 10.20. Baik, nah. Ini pertemuan kita pertama. Jadi nanti ada beberapa mukodimah ya. Ada beberapa mukodimah, kan tapi untuk lebih pas ataupun supaya nantinya pertemuan kita efektif, apa yang anak ajarkan supaya tepat dengan siapa yang belajar dengan anak. Nanti anak akan adakan pretest ya ataupun tes sederhana ya, tes sederhana untuk apa sih yang nantinya pas untuk kita jadikan bahan ajar pada kesempatan hari ini. Baik. Yang tentu saja nanti akan anak sampaikan RPS-nya, ya. RPS-nya sudah anak share dan nanti bisa dibaca semua. Untuk bahan ajarnya nanti akan anak share susulan, susulan supaya nanti bisa dimurojaah ya, bisa dimurojaah di luar jam pelajaran. Baik. Ini rata-rata pengajar atau apa? Baik. Untuk lebihnya supaya diperkenalkan ya dari absensi bersama Hamzah Abdul Aziz Alia. Silahkan diperkenalkan minimal namanya, kemudian tahun kelahirannya, dan sekarang sebagai apa ataupun pekerjaan sekarang sebagai apa. Silahkan diperkenalkan Hamzah Abdul Aziz alias. Hadir Ustadz. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hamzah bin Aziz alias. Saya dari Jawa Timur. Sekarang tinggal di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kesibukannya sebagai musrif di salah satu pesantren di Gunung Kidul, Ustadz. Dulunya belajar di mana? Dulu belajar di pesantren Imam Ustaz, Syafi'i pada Tulungagung. dulu. Di mana? Di Imam Syafi'i Tulungagung, Ustadz. Imam Syafi'i, Tulungagung. Imam Syafi'i Tulungagung, iya. Oh, tempatnya Ustadz Rahmat. Iya, kita Ustadz Rahmat. Iya, TM. Nah, kemudian lahiran tahun berapa? Tahun 2000, Ustadz. Tahun 2000. TM. Eh, kemudian apa yang diharapkan dalam perkuliahan pengantar terjemah ini? Saya ingin bisa menerjemahkan teks Arab maupun ya teks Arab dengan terjemahan yang baik dan benar yang bisa difahami oleh masyarakat. TM. Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab? Sudah menyelesaikan kitab apa saja? Uh, terus lughah untuk Mhm. bahasa Arabnya alhamdulillah selesai Ya. sampai jilid 3. Mhm. Kemudian untuk Ya. nahwunya kita mulafos, kemudian muftarat dan sedikit dari nahwu wadih dan juga uh, muqaddimah al-jurumiyah. TM. Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah Ustaz. Tapi untuk nahwu wadih belum kelar semuanya. TM. Itu di kelas berapa Nahwat ya? Kita belajar dengan santri di sini Ustaz. Apanya? Kita belajar dengan santri di sini. Cepat ngebuang. Oh, dengan santri di Gunung Kidul atau di Tulungagung? Di Gunung Kidul Ustaz. Jadi kita belajar bahasa Arab, nahwu kita pakai buku nahwu wadih.
gitu. Gurunya siapa? Afan, ana yang ngajar Ustaz. Oh, antum yang ngajar. Barakallahu Hasan. Hamzah Abdul Aziz alias. Barakallahu fiik. Wafikum Lulu barakallahu. Fatimatu Zahra. Tafadholi. Nah, Silakan Ustaz, nama diperkenalkan. saya Lulu Fatimah. Hmm. Eh, Kegiatan saat ini mengajar. Hmm. Saya lahiran tahun 2006. Ya. Kemudian sebelumnya di sekolah mana? Sebelumnya SMA di cabang Binbas yang ke-6. 6 itu di mana? Di Musirawas. Di mana? Di Musirawas? Di daerah Lampung, Ustadz. Oh, di Lampung. Oke. Kemudian eh, kitab yang sudah pernah dipelajari apa saja? Durusulullah, Baina Yadaik, Hmm. Mukhtarat Mulai Sampai jilid berapa? Bani Baina Yadaik? Yadaik, jilid 4, Ustadz. Jilid Ya, 4. Selesai berarti ya? selesai. Barakallahu fiik. Kemudian kegiatan sekarang Kegiatan sekarang mengajar, Ustadz. di Di SDIT Araudoh di daerah Lampung, Ustadz. Allah di daerah Lampung. Apa harapan dengan perkuliahan ini? Eh, Apa harapan dengan perkuliahan ini? Menambah ilmu pengetahuan tentang Hmm. bahasa Arab yang mendalam Hmm. agar lebih paham ke depannya, Ustadz. Baik, nah. Alisa Putri Hidayat, silakan. Perkenalkan, nama Ana Aisyah Putri Hidayat. Ana dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hmm. Kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang mengampu halaqah di Pondok Pesantren Aisyah Samawa di Sumbawa. Sebelumnya di pondok mana? Di pondok itu Ustaz, Pondok Pesantren Aisyah Samawa. Pak Aisyah Sumbawa. Baik. Kemudian lahiran tahun berapa? 2005. 2005. Baik. Apa ya harapan dengan perkuliahan ini? Apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Harapannya ingin memahami ilmu syar'i karena kebanyakan dari kita para ulama itu berbahasa Arab unggul gitu Ustaz. Baik. Dulu pernah belajar kitab apa saja? Lin Nasyiin, Arabiah Baina sampai jilid berapa? Yadayna, Sampai jilid berapa? Arabiah Linasyain? jilid 4 kalau nggak salah Ustaz. Jilid 4. Kemudian apa lagi? Baina Yadaik. Sampai jilid berapa? Baina Yadaik belum semua sih Ustaz. Belum semua. Lompat-lompat Sampai jilid gitu. berapa? 4 tapi kitab 3-nya belum. Oh, khair. Nah, barakallahu fiik. Lestari Pujiastuti, silakan. Lestari Pujiastuti, silakan Lestari. Ustaz, Ya, Tep, silakan diperkenalkan. nah, Ana berasal dari Kulon Progo, sekarang tinggal di Piungan, mengajar di MI. Kemudian kalau untuk MI belajar mana? bahasa Jamur Arab Rahman atau yang MI Binbas? Binbas, Ustadz. MI Binbas. Tep. Kemudian lahiran tahun berapa? Tahun 80, Ustadz. Tep. Kemudian apa yang diharapkan dari pembelajaran ini, perkuliahan ini?
Ayana berharap punya dasar ya, dari bahasa Arab. Eh, s- Sebelumnya pernah belajar kitab apa saja? Untuk bahasa Arab yang pernah selesai itu Tuhfatus Hmm. Saniyah. Tuhfatus Saniyah. Durusulullah Kemudian apa pernah lagi? tapi Durusulullah pernah sampai jilid 3 tapi belum selesai. Oh, iya. Kemudian ALN pernah sampai jilid 2. Hmm. eh, ABY sampai jilid 2 juga. Hmm. Sip. Eh, Barakallahu. Yayasan pernah juga. Apa lagi? Kelas ya. Ustaz. Barakallahu. Al-an Okti Aulia Al-Fajari. Tafadhali. Jadi Ustaz, perkenalkan Ah. Ustaz, anak Okti Oli Al-Fajari dari Kebumen. Eh, Hmm. Sebelumnya anak sekolah di Mas Watoniyah Islamiyah Kebumen, Mas WI Kebumen. Untuk kitab bahasa Arab, anak lupa Ustaz sebenarnya belajar apa aja, tapi yang yang anak ingat itu, anak pernah belajar Durusulullah dan Arabiah Baina Hmm. Yadai. Kalau sekarang anak fokusnya ke sorof Ustadz, karena anak Oh, eh, sorry. kesehariannya mengajar sorof, jadi anak Di lebih mana? Mengajar di mana? di Pondok Muhammadiyah Mengajar di sekolah mana? sekolah apa namanya Pondok Muhammadiyah. PM Wiryo Sudarmo Muhammadiyah Gombong Ustadz Kebumen. Oh, oke. Nah. Jadi Layanan tahun berapa? 99 Ustadz. 99. Baik. Kemudian apa harapannya dengan belajar perkuliahan ini? Harapan anak yang paling utama tuh dari perkuliahan ini dapat menunjang keilmuan anak Ustadz. Jadi anak bisa belajar kitab-kitab yang lain. Baik, Barakallahu. Eh Nabila Salsabila, tafadhali. Baik Ustadz, Baik. perkenalkan Ana Nabila Salsabila. Ana alumni dari Ponpes Imam Syafi'i Balikpapan. Ustadz. Ya. Untuk kelahiran, anak kelahiran 2006. Hmm. Untuk kitab Kemudian yang terjalin Durusulullah dari jilid 1 sampai 3 sama Nasiin jilid 1 dan 3. Arabiah Hinasyain 1 sampai 2 ya. Kemudian apa lagi kitabnya? Kitab nahwunya? Hmm. Nah, Nahunya, anak pas kemarin ngambilnya program tahfiz, jadinya yang bahasa Arabnya kurang banyak. Oh ya, fair. Barakallahu fiik. Abidah Rahmah, tafadhali. Ana Abidah Rahmah dari Bekasi. Kemarin sekolahnya di Al-I'tisam Lion. Baik. Kitab apa sih yang Terus sudah sekarang dipelajari? yang dipelajari belum ada yang selesai Ustadz. Untuk bahasa Arab pakai dulu suruh waktu itu sampai jilid 3. Kemudian nahwu sorofnya pakai kitab silsilah itu juga belum selesai sampai jilid 2 atau 3 gitu Ustadz. Oh ya. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2004, sekarang mengajar di Ma'had Imam Asy-Syatibi. Jadi pengampu halakoh Di mana itu? di Cilengsi. Cilengsi. Barakallahu fiik. Ghifar Aska Mumtazah, tafadhal. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ana Gifar Azka Mumtazah, asalnya dari Balikpapan, lulus Madrasah Aliyah, eh, Madrasah Aliyah Hidayatul Falah, Bandung. Kegiatan saat ini mengajar di sekolah SD mana? SD swasta, SD Kemala Bayangkari, Hmm. Balikpapan. Lahiran tahun berapa tadi? Lahiran tahun 2001. 2001.
Kemudian kitab yang sudah pernah dipelajari apa saja? Jurumiyah, Ya, Amsilati Jurumiyah. Tasrifiyah, Amsilati Kemudian, Tasrifiyah, hmm, sorobnya. hmm, Kemudian eh, untuk bahasa Arabnya Durusul Lughah jilid ya, 2 sampai jilid 2 dan Baina Yadaik jilid hmm, 2. jilid 2 ya. Barakallahu fiik. Eh, Berlian, tafadhal. Nama Ana Berlian Nurani, asal dari Solo, eh, alumni Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Hmm, Kemudian buku yang sudah dipelajari bahasa Arab itu Arabia Baina Yadik jilid 1 sampai 4, kemudian silsilah takbir, hmm, kemudian nahwu itu eh, matan hmm, jurumiyah, syarah Ibnu Aqil jilid 1 dan jilid 2. Kemudian untuk sorof itu al-mushtaqot. takut. Eh, Ya. Dulu pondoknya di mana? Ponpes Imam Bukhari, Surakarta. Oh, Ponpes Imam Bukhari. Sekarang ngajar di mana? Di SMP kita, SMP SMP Al-Quran Terpadu Al-Huda Boyolali. Oh, Boyolali. Di Imam Bukhari sampai Ibnu Aqil ya? Iya, Apa tingkat apa itu? yang buku yang kedua Ustadz yang warnanya biru putih itu. Yang apa ya? Anu Enggak. lupa. Syarah Ibnu Aqil sampai bab apa? Sampai bab lupa. Ana udah lupa Ustadz. Oh, iya. Kalian tahun berapa? 2005. 2005. Tip. Ngajar di SMP IT ya, Boyolali, Barakallahu fiik. Harisatun, tafadhali. Harisatun, Nggih, Ustaz hadir. tafadhali. Perkenalkan, nggih, Ustaz. Perkenalkan nama Ana Harisatun. Ana dari Tuban, Jawa Timur, Iya. alumni Mahal Sabirillah Lamongan. Tujuan Ana eh, ingin masuk PBA karena ingin memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian ingin itu Ustadz berdialog dengan sesama teman, sesama guru gitu secara benar sesuai dengan kaidah ilmu nahwi yang benar gitu Ustadz. Karena anak sering mendapati itu apa namanya ada teman-teman yang sudah lancar berbicara tapi masih apa masih diiniin sama maksudnya masih ditanggapi sama guru lain bahwa itu tuh salah gitu loh. Maksudnya asal-asalan. Nah, anak tuh pengen berbicara dengan lancar sesuai dengan kaidah ilmu nahwu seperti itu, Ustaz. Itu muhadasah ya. Kemudian Kalau ilmu apa Ustaz? penerjemahan ini kan fokusnya di terjemahan ya. Kalau itu kan muhadasah. Apa yang ingin dipelajari di muhadasah di ilmu terjemah ini? Pengantar terjemah ini. Gimana Ustaz? Fokus ke ilmu terjemah. Apa yang diharapkan dari perkuliahan ilmu terjemah ini? Ya, itu Ustaz pengen memahami apa namanya? Kaidah-kaidah ilmu nahwu secara benar gitu, Ustaz. Oh, baik, barakallahu fiik. Dan dulunya sekolah di mana? Kemudian dulu anak pernah di Mahat Ali UM ya tapi belum selesai Ustaz. Oh, lahiran Iya. tahun berapa? 83 Ustaz. Yang kitab-kitab yang pernah dipelajari? Dulu di sana pakai silsilah taklim itu Ustaz sampai semester 2. Kemudian pernah juga Muyasar, terus selesai, terus Tufatus Saniyah, alhamdulillah selesai. Oke. Sekarang ngajar di mana? Harisatun? Di MI Bin Bas Pusat Ustaz. Oh, MI Bin Bas Pusat. Iya, Ustaz. Nah. Kemudian Atikah Rohmah Azakiyah, tafadhol, silakan. Silakan. Nama anak Atikah Rohmah Zakiyah dari Semarang, Ustaz. Dari Semarang. Oke. Nah, Dulu pernah belajar di mana? dulu anak di Ponpes Taruna Al-Quran Jogja. Taruna Al-Quran Jogja. Oke. Kemudian lahiran tahun berapa?
Kelahiran tahun? 97 Ustaz. Kemudian kitab-kitab yang sudah pernah dipelajari apa saja ketika? Hmm, Belum baca Ustaz untuk bahasa Arab. Mungkin baru Durusul Lughah sama Durusul Lughah itu cuma sampai jilid mungkin 3 atau 4. Terus Hmm. ABY mungkin 1 baca. Waktu di Taruna sampai apa belajarnya? Pakai kitab apa? Dulu di Taruna tuh pakai Ahmul Wadih kalau nggak salah itu. Ahwat ya. Sampai jilid berapa? Cuma ya gitu Ustaz. Cuma butuh Sampai jilid berapa Nahwul Wadihnya? lupa nah. Oh, nah. Harapan dalam pembelajaran ini? Lupa Ustaz Ana mungkin Enggak, harapan dalam pembelajaran ini apa? Harapan untuk eh, selama perkuliahan harapannya dalam bisa pengantar terjemah menambah ini. ilmu. Hmm. Apa saja? Silakan. Hmm, Apa tadi? Ana lebih Harapan bisa dalam perkuliahan memahami ini? bahasa Arab Ustaz. Hmm. Masih sangat kurang, jadi harapannya lebih paham. Nah. Kemudian Eka Lutfiah, tafadholi. Eka Lutfiah, tafadholi. Silakan. Suaranya terdengar, Ustaz? Naam, tafadholi. Anak pernah belajar bahasa Arab itu Arabiyahin Nasyiin sama silsilah takbir. Anak dulu sekolah di Mahat Iya Sunnah Tasikmalaya. Iya, Usuna Semarang. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ustaz Abu Qatada. Nah, Eh, Kemudian eh, kitab-kitab tadi apa saja yang pernah dipelajari? Arabiyahin Nasyiin Hmm. sama takbir. Sisanya nggak lupa, Ustaz. Oh, nah. Sekarang ngajar di mana? Ngajar di Ponpes Ibnu Abbas Cikarang. Di Penambas Cikarang. Kelahiran tahun Ya, berapa? 2002. 2002. Harapan dalam pembelajaran ini? Agar bisa memahami bahasa Arab dan bisa berbicara bahasa Arab. Barakallahu fiik. Siti Saidah, tafadhali. Nah, Ustaz Dana Siti Saida, anak dari Sukabumi, tapi sekarang sudah tinggal di Bekasi. Karena ngajar di Bekasi, di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Cikarang. Sebelumnya anak Bareng sama belajar Eka di... Lutfiah. Betul, Ustaz. Sebelumnya Ya. anak belajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, Jogja. Terus yang dipelajari Al-Arabiyah Baina Yadai sampai jilid 2. Untuk nahu sorofnya mukhtarot. Untuk kiroah kitabah sama ta'birnya dulu pakai silsilah yang dari Lipia itu, Sad. Ya. Untuk kelahiran anak 97, Sad. Harapan dalam perkuliahan ini? Bisa mendalami bahasa Arab dan menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Barakallahu fiik. Nur Ain Wison Hasan, tafadholi. Naam, Ustaz. Tafadholi. Nama Ana Nur Ayun Wison Hasan. Ana dari Gorontalo. Alumni Yayasan Mahat As-Sunnah Gorontalo. Ana sekarang ngajar di Madrasah Tahfidzul Quran Lil Banat Gorontalo. Di mana? Gorontalo. Nah. Kelahiran tahun berapa? 2003, Ustaz. 2003. Kitab yang sudah pernah dipelajari dalam bahasa Arab? Tuhfatul Usobiyah, tapi belum selesai. Tuhfatul Usobiyah. Syarah Al-Jurumiyah ya? Nah, Ustaz. Sampai belum selesai tapi? Belum selesai, Ustaz. Kemudian? Belum selesai.
dengan ABY. ABY. ABY Sampai jilid berapa ABY? dan 2. Sampai 2 ya. Nah, Ustaz. Kemudian apa yang diharapkan dalam perkuliahan ini? Eh, bisa lebih semangat belajar bahasa Arab dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Barakallahu fiik. Syukran. Wal'an Atqiya Miftahul Rizki. Tafadhali. Nah, Ustadz, nama Ana Adkia Miftahul Rizki. Asalnya dari Karanganyar. Ana alumni Pondok Pesantren Al-I'tisom Gunung Kidul. Kitab yang pernah dipelajari, Ana pernah mempelajari kitab Nahwu Muyassar, kemudian Mukhtarat, Durusul Lughah, kalau tidak salah sampai jilid 3, kemudian Arabiyah Baina Yaday, Sampai jilid berapa? sampai jilid 2 kalau nggak salah. Ya. Lahiran tahun? Ana kelahiran tahun 2003. Apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Harapannya semoga bisa lebih memahami bahasa Arab, kemudian dapat membaca kitab dengan baik. Nah. Barakallahu fiik. Al-an Ahya Nurfaza. Tafadhali. Nah, Ustaz. Perkenalkan, nama anak Ahya Nurfaza, asal dari Jogja. Kesibukan sekarang sebelumnya belajar di Muhammad Tahfidz Ruqabah Al-Azhari Di mana itu? di Berbah, Ustaz. Kemudian? Sekarang mengajar di MIT Ibnu Mas'ud Godean, Jogja. Kemudian kitab-kitab yang sudah pernah dipelajari, Karena waktu di rumah Tahfidz nggak terlalu ditekanin, jadi baru sampai Durusul Lughah baru jilid 2. Sama Jurumiyah. Jurumiyah selesai? Jurumiyah cuma pengenalan aja, Ustaz. Oh, pengenalan. Nah. Kemudian lahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2004. Apa yang diharapkan dalam perkuliahan ini? Harapannya bisa memahami dasar-dasar penerjemahan teks bahasa Arab mulai dari teori sampai praktek. Ya, khair. Barakallahu fiik. Wal'an M Sapri M Zino. Tafadhal. M Sapri. Tafadhal M Sapri. Bona, Ustaz. Apa Ustaz? Ada yang nelpon tadi, Ustaz? Oh iya, tafadhal. Halo, Ustaz. Ya. Salam, Ustaz. Arif Nafsak, silakan. Diperkenalkan. Silakan diperkenalkan dirinya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Said, Ustaz. Arif Nafsak. Said ada. Muhammad Sapri M Zino. Tafadhal. Muhammad Sapri M Zino. Tafadhal. Arif Nafsak. Nah, Ustaz. Apa, Ustaz? Barusan ada yang nelpon, Ustaz. Ya, Arif Nafsak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Muhammad Sapri M. Zeno, berasal dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Palembang, Ustaz. Sebelumnya Saya pernah alumni belajar di mana? Alumni Pondok Pesantren Al-Haramain Muara Enim, Ustaz. Semendo. Ya. Anak kelahiran tahun 2002, Ustaz. Dan sekarang jadi pengurus di pesantren ini, Ustaz. Pengurus asrama, Ustaz. Pengurus ya? Iya, Ustaz. Ya, ngajar juga? Iya, sekalian ngajar, Ustaz. Oke. Kemudian kitab apa yang pernah dipelajari? Untuk kitab pelajaran bahasa Arabnya, saya pernah belajar kitab Qiraah Tajridiyah dan Qiraat Rasyidah. Qiraat Rasyidah. Iya, Ustaz.
Itu saja ilmu nahunya. Dan untuk nahunya saya pernah belajar kitab Matan Jurumiyah sama Nahwade, Ustaz. Nahwade. Nah, Nahwade-nya tapi nggak khatam, Ustaz. Sampai jilid berapa? Nah, Nahwade-nya sampai jilid 2, Ustaz. Oh, jilid 2. Ya, Ustaz. Nah, yang ibtidai atau yang sanawi? Yang ibtidai, Ustaz. Yang ibtidai. Ya. Arabiyah Benik pernah belajar? Belum, Ustaz. Belum. Harapan dalam perkuliahan ini, tafadhol. Untuk harapan dalam perkuliahan ini saya agar lebih memahami dan mendalami ilmu terjemah, Ustaz. Ya, baik. Barakallahu. Fajar Yasin Gunawan, tafadhol. Baik. Bismillah. Perkenalkan Ustaz, nama anak Fajar Yasin Gunawan. Asal dari Cikarang, Bekasi. Untuk kesibukan saat ini yaitu mengajar di Ma'had Minhajul Muslim Pantura Subang, Ustaz. Minhajul Muslim Pantura Subang. Oke, Ustaz. Kelahiran tahun berapa? 2004, Ustaz. Kitab-kitab apa yang sudah pernah dipelajari dalam bahasa Arab? Durusul Lughah jilid 1 sampai jilid 2. Ya. Kemudian Mukhtarot cuma sebagian, Zad. Ya. Mulakhos juga sebagian. Nahwu Al-Muyassar, Zad, jilid 1. Al-Muyassar jilid 1. Kemudian sama Lin Nasyiin pernah, Zad, sampai jilid 3. Sampai jilid 3. Barakallahu. Kemudian harapan dalam perkuliahan ini? Harapannya ingin lebih memperdalam lagi, Zad, dalam ilmu bahasa Arabnya, Zad. Nah. Barakallahu. Alan Sofi Aulianisha, tafadhali. Perkenalkan, Ana Sofi Aulianisha, Ustaz. Suaranya kecil, dikeraskan. Perkenalkan, Ana Sofi Aulianisha. Ana lulusan dari MA Islamic Center Bimbas Yogyakarta. Ya. Kesibukan sekarang sedang menjadi pengurus di Bimbas 25 cabang Bimbas cabang 25 Jambi, Ustaz. Jambi di Ustadz Ikhlas. Di Muaro Jambi, Ustaz, bukan. Bukan di Panggung, bukan? Bukan, Ustaz, di Muaro Jambi. Di Megang Sakti, bukan? Di mana, Ustaz? Megang Sakti? Bukan, Ustaz, di dekat UIN, Ustaz. Oh, dekat UIN. Kelahiran tahun? Tahun 2005, Ustaz. 2005. Kitab-kitab yang sudah pernah dipelajari? Kitab yang sudah pernah dipelajari, Rabi'a Baina Yadaik, jilid 1 dan 2, Ustaz. Kemudian kitab Durusul Lughah. Kemudian Nahwawi sebagian, Ustaz. Kitab Nahwu Muyassar. Kemudian Nahwu Silsilah juga pernah, Ustaz. Iya. Kemudian? Nahwu Mukhtar juga pernah, Ustaz. Iya. Alumni tahun berapa, Sofi? Alumni tahun 2024, Ustaz. 2024. Anak pernah ngajar berarti ya? Iya, pernah, Ustaz. Oh, di apa waktu itu Turku Tadris ya? Nah, betul, Ustaz. Barakallahu. Harapan dalam perkuliahan ini, Sofi? Harapan dalam perkuliahan ini itu Ana bisa memahami dasar-dasar penerjemahan dengan baik dan mampu menerjemahkan teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan tepat dan benar, Ustaz. Barakallahu. Walan Anazma Fauzan, tafadhal. Hadir, Ustaz. Arif nafsak. Nama Ana Nazma Fauzan, asal Jakarta Selatan. Kegiatan sehari-hari dagang di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Ustaz. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2004. 2004. Apa yang diharapkan dalam perkuliahan ini?
Harapan anak bisa menerjemahkan teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian kitab-kitab apa yang pernah dipelajari? Kitab Nahwadi sampai jilid 2, Durusul Lughah sampai jilid 2, dan Arabia Baina Yadik sampai jilid 2, Ustaz. Dulu sekolah di mana? Islamic Center Binbas 4, Ustaz, Wangon. Oh, di Wangon. Barakallahu. Tadi udah ya harapan untuk ini dalam perkuliahan ini apa tadi? Bisa menerjemahkan teks dengan baik dan benar, Ustaz. Ya, barakallahu. Siti Teguh Utami, tafadholi. Nama Ustaz. Perkenalkan nama Ana Siti Teguh Utami. Biasa dipanggil Utami, Ana dari Jakarta. Aktivitas sehari-hari ngajar tahfiz. Di sekolah mana? Di sebuah lembaga yayasan, Ustaz. Yayasan Lubuk Namanya apa? Tahfiz. Ana ada 2, yang pertama di Yayasan Ar-Rahman, yang kedua ada di Yayasan Ummu Amiroh. Sebelumnya sekolah di mana, Siti Teguh Utami? Sebelumnya pernah bersekolah di Ma'had Khairul Ummah, Cilacap. Ya. Kemudian kitab-kitab yang pernah dipelajari dalam bahasa Arab. Ada kitab Durusul Lughah jilid 1 sampai jilid 3, kemudian Nahwu dan Sorof Silsilah. Dan Kemudian takbir juga di silsilah. agak silsilah semua. Nah, Ustaz, masih awal, soalnya awal berdirinya Ma'had, jadi masih menggunakan silsilah bukunya. Oh, dulu pernah ini di Utsman bin Affan. Enggak, Ustaz. Harapan dalam perkuliahan ini? Harapannya semoga masih bisa membaca kitab undu dan mampu menerjemahkannya juga dan memahami apa isi dari kitab tersebut. Nah, itu kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2001. Barakallahu. Suma Najwa Lupita Jabir, tafadholi. Perkenalkan, nama saya Najwa Lupita Jabir, asal dari Kebumen. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di SD Islam Sabrun Jamil di Salatiga. Ya. Dulu sekolah di mana, Najwa? Dulu sekolah di Ponpes Imam Bukhari Solo. Ponpes Imam Bukhari Solo di sama dengan tadi siapa tadi? Berlian. Iya, sama ya. Iya. Di Ponpes juga ya. Di tempatnya Ustadz Ahmad Faiz ya. Benar, Ustaz. Kitab yang pernah dipelajari apa saja? Kalau dari bahasa Arabnya Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 sampai jilid 4. Selesai berarti ya. Silsilatul Ta'bir. Sama kemudian? Nahwunya matan Jurumiyah dan Syarah Ibnu Aqil jilid 1 sampai 2. Kemudian sorofnya Al-Mustaqot. Harapan dalam perkuliahan ini? Harapannya mampu menerjemahkan teks dengan tepat dan mudah dipahami oleh semua orang. Nah. Taufik. Nurul Farah, tafadholi. Nah, Ustaz. Bismillah. Nama Ana Nurul Farah. Ana tahun kelahiran 2004. Berapa? Tahun berapa? 2004. 2004. Kemudian sekolah di mana? Ana alumni dari PPIT Imam Syafi'i Batam. Dan dulu Ana pernah belajar kitab bahasa Arab dari silsilah ta'lim mustawal awal sampai Robi, Ustaz. Lalu Ana belajar Berarti kitab pernah di ini ya? Pernah di MCF ya? mana itu, Ustaz? Pernah di ini? Apa namanya? Yang di Ma'had di bawah MCF atau mana? Belajar silsilahnya di mana itu? Di pondok dulu, Ustaz. Di pondok dulu, 1 sampai 4. Nah, Ustaz. Masya Allah. Kemudian apa lagi selain silsilah?
Ana belajar kitab Mukhtarot, lalu Mulakhas Qawaid Lughah, dan Ana juga mempelajari Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah. Sekarang Ana mengajar di rumah belajar milik Umi Ustadz. Harapan Di mana itu? Ana, rumah belajar punya Umi Ana di dekat rumah Ana Ustadz. Di mana Namanya itu? rumah belajar. Di Batang. Iya Ustadz. Oh, Al-Hijrah. untuk siapa saja itu rumah belajar? Untuk semua orang atau apa? Dari anak PAUD sampai orang tua Ustadz. Berarti non formal ya? Iya Ustadz. Apa yang dipelajari di situ? Ada tahsin, tahfiz, bahasa Arab, semua mata pelajaran untuk les Ustadz. Lalu Berarti bukan sekolah ya? banyak Ustadz. Bukan. Bukan sekolah ya? Rumah belajar aja. Nah, Oke, apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Harapan Ana memperluas keilmuan bahasa Arab Ana, lalu memahami metode dan teori terjemah dengan baik dan menerapkannya dalam menerjemahkan bahasa Arab Ustadz. Oke, barakallahu fiik. Walan Imran Waila Kombi, tafadhol. Ustaz, Bismillah. Perkenalkan, nama Ana Imran Waila Kombi, asal dari Aceh. Ana tamatan dari SMA dan alhamdulillah setelah dari SMA Ana melanjutkan eh, belajar di Idat Mualimin di Kampung Bahasa Arab Bisa, Yayasan Bisa. Di situ Ana belajar dan Ana pernah belajar kitab yang salah satunya karangan Ustadz Khairul Umam sendiri, yakni Nahu dan Sorobnya. Dan Berarti pernah di ini ya? Pernah di mana? Bogor ya? di Bisa Bogor ya? 6 Ustaz. Pernah ke Bogor berarti? 6 Ustaz. Ana di sana Ustaz. Kemarin. Iya. Idat Mualimin Ustaz. Dan juga udah pernah belajar kitab Muyassar Aceng Jakaria, Nahu dan Sorobnya juga. Nahu dan sorofnya selesai? Nahu aja Ustaz, Sorobnya belum. Oh, khair. Nah. Nah, Ustaz. Kemudian Khair, itu lahiran tahun berapa tadi? 99 Ustaz. 99. Apa yang diharapkan dengan perkuliahan ini? Ana berharap karena kita konteksnya penerjemah Ustaz ya. Ana ingin benar-benar bisa memahami bahasa Arab itu secara baik dan benar Ustaz, dalam segi menerjemahkan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Kemudian Ummu Abdurrahman Khonsa Air. Tafadhali. Perkenalkan, nama Ana Abdurrahman Hamsa AR. Asal Ana dari Lombok, alumni SMA IT Abu Hurairah. Buku bahasa Arab yang pernah dipelajari Arabiah Baina Yadayk dan beberapa buku silsilah dan Lin Nasyiin. Sekarang ngajar di mana? Di SMP IT. SMP IT di sana, di Lombok. Iya. Oke. Kemudian harapan dalam perkuliahan ini? Harapannya lebih mudah memahami teks bahasa Arab. Jadi kelahiran berapa, Umar Abdurrahman? Tahun 2006. 2006. Oke. Sekolah di Abu Hurairah ya? Di mana? Di Bima Iya. ya? Abu Hurairah ya? Di Mataram, Ustadz, di Lombok. Mataram. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian Zahra, tafadhali. Nah, nama Ana Zahroh, asal Lombok, alumni SMA IT Abu Hurairah. Oke. Afan, ngajar di mana sekarang? Sekarang ngajar di TKIT IMIS Ibnu Di mana Mas'ud itu? di Lombok. Di Lombok. Maksud di Lombok. Oke. Kitab-kitab yang pernah dipelajari apa saja, Zahra? Kalau pas SMP yang pernah dipelajarin itu Lin Nasyiin sama Durusul Lughah. Kemudian di MA-nya? Kemudian SMA-nya Baina Yadaik terus sama silsilah. Sudah sampai situ? Ya, Kelahiran tahun berapa, Zahra? lahir 2006. 2006. Berarti satu ini ya, satu
angkatan dengan Abdurrahman tadi ya. Ya, satu kelas. Satu ini juga ngajarnya juga sama, Abdurrahman dengan Zahra di TKIT. Beda. Dia SMP IT di Lombok Utara. Oh, khair. Nah, harapan dalam perkuliahan ini? Harapannya dapat membaca kitab dengan baik, terus menerjemahkan dengan baik. Nah, Imran tadi ngajar di mana Imran? Karena sekarang lagi di ini Zat, SMP IT Bimbas Zat, cabang Aceh Singkil Zat. Oh, bersama atau putranya Pak Taufik. ini Taufik Imran ini. Ya, Pak Taufik. Nah, Oh, putranya Taufik ya? bukan Zat. Ana termasuk beliau apa? Beliau termasuk donatur Ana juga Zat. Oh, iya. Nah, Atau ini putranya pewakifnya. bukan Zat. Siapa yang kemarin meninggal ya? Siapa namanya? Yang baru meninggal Zat. Kemarin siapa namanya? Pak Ali Asmi Zat. Iya, Pak Lesmi. Ya. Nah, Yang mewakafkan Binbas ini ya, Singkil ya. nah, Zat. Nah, Zat. Sekarang ngajar di Singkil tingkat apa? SMP Zat. SMP ya. Yang Nah, alumni Sigma yang di sana siapa sekarang? nggak ada lagi Zat. Udah, Gak ada lagi. udah pada balik semua. Oh, baik. Yang kemarin terakhir sih ini ya, siapa namanya? Sadat ya. Sadat Zat. Sadat sama siapa kemarin? Sama Ilham. Randy Zat. Oh, sama Randy. Nah, Hebat. Ayo ikhwah wal akhwat, azanillahu wa yakum. Nah, eh, kita baca RPS kita, apa yang kita akan pelajari selama perkuliahan satu semester ini. Insyaallah taala kita akan share screen terkait dengan apa yang kita akan pelajari selama satu semester perkuliahan ini. Baik, ayo ikhwah wal akhwat, azanillahu wa yakum. Yang kita akan pelajari dalam perkuliahan ini terus saja terkait dengan terjemah ya, pengantar terjemah. Maka yang kita akan pelajari dalam perkuliahan ini yang pertama adalah terkait dengan sosialisasi mata kuliah ya dan komitmen ini pada kesempatan hari ini. Ini pertemuan pertama kita. Kemudian yang kedua sejarah perkembangan terjemah. Baik itu di apa namanya? Di awal dari kapan bahasa Arab ini mulai diterjemahkan, terutama terkait dengan setelah Islam ya, ataupun dari Islam pada masa Rasulullah SAW dan setelahnya. Dan juga perkembangan terjemah di Indonesia juga. Kapan pertama kali ada terjemah di Indonesia? Kemudian mukadimah penerjemahan. Ini ada beberapa yang perlu kita akan sampaikan terkait dengan mukadimah
penerjemahan ini, apa yang harus kita eh, pegangi dalam menerjemah. Ada beberapa kaidah-kaidah ya yang nanti kita akan pelajari dari kaidah 1 sampai dengan kaidah 8. Insya Allah nanti akan Ana buatkan eh, panduannya ataupun Ana share buku ajar ke Ana yang Ana susun terkait dengan penerjemahan ini dan nantinya kita akan jadikan sebagai buku ajar dalam mata kuliah ini, insya Allah Ta'ala. Ya, tentu saja nanti dengan praktek ya, dengan praktek nanti akan ada kaidah 1, kemudian Ana akan sampaikan apa kaidahnya dan contoh-contohnya, kemudian disertai dengan beberapa hal terkait dengan uh, duabit-duabitnya ataupun batasan-batasannya. Setelah itu dipraktekkan. Kemudian setelah pertemuan 1 ataupun dari pertemuan ketiga sampai dengan ke-11 terkait dengan kaidah-kaidah penerjemahan. Setelah itu kita akan mempelajari terkait dengan teknik evaluasi. Tadi kan disampaikan ya oleh beberapa yang mungkin tadi Anda dengar, ada beberapa yang menerjemahkan tapi salah. Itu rata-rata kesalahannya di mana? Ya. Dan kapan penerjemahan itu dianggap salah? Karena ilmu penerjemahan ini sangat luas ya, sangat luas sekali dan sangat fleksibel. Bahkan sampai tidak bisa kita katakan salah. Contoh, Ana sebutkan ketika penggunaan domir ya, penggunaan domir dalam bahasa Arab itu kan seringkali banyak ya, seringkali banyak. Ya, contohnya adalah innahum kanu ya yuqatiluna ya fi qaumihim. Itu kan ada kata domir yang pertama adalah apa? Ada berapa domir di situ? Innahum kanu yuqatiluna ma'a qaumihim. Ada berapa domir di situ? Ada berapa domir? Silahkan 3. dijawab. Innahum kanu yuqatiluna ma'a qaumihim. Ada berapa? 4, Ustaz. 4. Empat, Empat. Ustaz. 4. Empat. Empat itu apa saja? Apa? Apa saja empat? Semuanya, Ustaz. Satunya apa? Ya, satu apa? Hum. Innahum. Dalam kalimat innahum. Kemudian yang kedua, Kanu. Hum. kanu, wawu ya. Kemudian apa lagi? Yuqatiluna. Yuqatiluna di mana? Wow. Wawu. Kemudian yang keempat, Qaumihim. qaumihim. Ada 4. Ya, kalau kita terjemahkan ya, sesungguhnya mereka ya dahulu ya mereka berperang bersama kaum mereka. Ini nggak bisa kita salahkan. Hanya saja apa kurang tepat. Kenapa? Karena dia boros domir. Sesungguhnya mereka dahulu mereka berperang bersama kaum mereka. Ada 3 domir yang kita terjemahkan. Ini bukan salah, akan tapi adalah kurang tepat. Ada yang tepat nanti kita akan sampaikan bahwasanya terjemah yang pas terkait dengan bahasa tadi, mereka dahulu berperang ya bersama kaum mereka. Udah cukup. Ya. Nah, itu udah cukup. Kenapa? Karena domir-domir yang lain itu sudah dalam bahasa Indonesia nanti akan ada yang kita sampaikan bahwasanya bahasa Indonesia itu tidak sama dengan struktur ya. Strukturnya adalah tidak sama dengan bahasa Arab. Dan nanti akan kita pelajari di beberapa kaidah yang kita akan tuliskan untuk mata perkuliahan ini. Kalau dalam bahasa Arab itu mungkin apa subjek dan predikat ataupun predikat dan subjek. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Contoh, yang subjek predikat apa contohnya? Subjek dulu baru predikat. Contohnya apa? Dalam susunan mubtada khobar contohnya apa?
Muhammadun Qaimun, Ustaz. Muhammadun Qaimun. Kemudian bisa jadi predikat dan subjek. Contohnya apa? Koma Muhammad. Contohnya apa? Koma Muhammadun. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa tidak predikat dulu baru subjek? Tidak bisa. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu menganut kaidah apa? DM SPO. ya. SPOK ataupun DM. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan ataupun DM. Diterangkan dan menerangkan. Kalau dalam bahasa Inggris MD ya. Dalam bahasa Inggris MD. Yang diterangkan itu di belakang. Ya. Contohnya adalah apa? Nanti kita akan beberapa bahas contoh beberapa dengan contohnya. Tapi yang jelas, ketika kita menerjemahkan, itu kita menerjemahkan di bahasa yang sedang kita terjemahkan. Kalau kita terjemahkan, contohnya adalah koma Zaidun. Apa terjemah dalam bahasa Indonesia yang pas? Zaid berdiri. Koma Zaidun, Berdiri. Zaid berdiri. Kalau diterjemahkan berdiri Zaid, salah. Dan kita harus kuat dalam beberapa kaidah terkait dengan penerjemahan. Inilah kenapa ilmu terjemahan ini menjadi sangat-sangat penting bagi terutama adalah guru ya. Dari guru, karena dia akan mentransformasikan ilmu dari kitab-kitab para ulama ataupun dari kitab-kitab yang itu ketika salah dalam menerjemahkan itu nanti akan salah artinya ataupun inti yang akan disampaikan itu tidak salah ataupun ketika tidak salah akan susah dipahami. Ya. Kita dapatkan beberapa kitab itu susah dipahami. Kenapa? Karena dia ataupun yang menerjemahkan tersebut itu tidak mengetahui terkait dengan yang pertama. Ini adalah hal yang minimal harus diketahui oleh seorang menerjemah yang ingin menerjemahkan. Yang pertama adalah bahasa aslinya. Bahasa aslinya harus diketahui oleh orang yang ingin menerjemahkan. Makanya kan tadi Anda sampaikan sudah pernah belajar kitab apa saja. Kenapa? Karena ilmu penerjemah ini tidak akan bisa dipelajari kecuali orang yang sudah selesai belajarnya dalam kitab ataupun yang dalam bahasa aslinya yang ingin diterjemahkan. Kemudian yang kedua, dalam ilmu menerjemah harus menguasai ilmu yang dalam penerjemahan tersebut. Kalau kita ingin menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita wajib menguasai penguasaan yang benar-benar bagus ataupun mungkin kalau kita bisa sampaikan dalam bahasa yang ingin kita terjemahkan. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, berarti harus kuat ya dalam bahasa Indonesia tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan terhadap topik yang ingin dipelajari. Ya. Penguasaan terhadap topik yang ingin kita pelajari. Ya. Contoh, kalau kita belajar fikih, bahasa fikih itu berbeda dengan bahasa ekonomi contohnya. Kemudian bahasa ekonomi beda dengan bahasa sejarah dan lain sebagainya. Contoh, kita contohkan adalah kalimat tasarruf. Fikih muamalah apa tasarruf artinya? Apa artinya tasarruf? Ada yang bisa menerjemahkan tasarruf dalam ilmu fikih muamalah? Apa artinya? Artinya adalah membelanjakan ya, membelanjakan. Akan tapi ketika di ilmu bahasa ya itu berbeda lagi.
Ya. Maka kita ketika menerjemahkan itu harus menguasai topik yang kita sedang pelajari ataupun yang sedang kita terjemahkan. Maka tidak akan pas ya, tidak akan pas orang yang belum pernah menerjemahkan terkait dengan ilmu politik contohnya. Nah, dia mungkin belajar bahasa Arab oke lah, dia belajar bahasa Arab bisa. Akan tapi ketika dia ingin menerjemahkan masalah politik, dia harus benar-benar menguasai tentang topik terkait dengan politik. Ketika dia tidak tahu ilmu politik, maka terjemahnya tidak akan benar ataupun tidak akan pas seperti itu. Karena dia tidak menguasai topik yang dia bicarakan. Ya, baik, bisa diulangi 3 standar orang yang ingin menerjemahkan apa saja jadi 3? Apa saja 3 tersebut? Silahkan. Ya, silahkan salah satu saja yang 3 unsur utama dalam menerjemahkan. Apa tadi? Anak tunjuk Imran, silahkan ketua kelas. 3 dasar dalam menerjemahkan apa saja tadi? Imran? Atau Anak siapa lah? lagi di jalan Zat tadi Zat. Oh Apa iya, Zat? silakan. Zahro, silakan Kenapa? Zahro. Imran, tadi Anda sebutkan 3 unsur minimal untuk menerjemahkan. Silakan disebutkan. Apa Zat? Tadi anak lagi jalan Zat. Kurang terdengar Oh Zat iya. suaranya Zat. Nah, Zat. Lagi jalan Zat. Zahro. Syukran, Zat. Apa? Iya. Zahro, silakan. Siapa Zahro? Apa 3 unsur utama dalam menerjemahkan? Anu, Ustaz, Silakan. Silakan Nurul Farah, silakan. tapi nggak urut, Ustaz. Yang Apa saja? pertama, memahami strukturnya, Ustaz. Ya, kemudian apa lagi? Terus harus memahami ilmu yang akan diterjemahkan bahasanya, Ya. Ustaz. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal. Enggak, sesuai dengan topik yang dibicarakan. Oh iya. Ya, ketika topiknya adalah politik, maka harus istilah-istilah yang digunakan adalah istilah politik. Nanti akan ada perbedaan ya, istilah politik dengan istilah yang lain. Contohnya seperti itu. Mungkin ini saja eh, yang kita sampaikan dalam perkuliahan ini dan insya Allah kita lanjutkan besok di jam 8.40 sampai jam 10.20. Hakada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz.